Semua orang ingin dihargai, tetapi kadang-kadang justru orang merasa kurang dihargai, tetapi tidak tahu bagaimana caranya supaya orang lain bisa menghargai kita. Rasanya sangat frustasi dan menyakitkan saat kita sadar bahwa orang lain tidak menghargai kita. Kadang merasa kita ini tidak penting bagi orang lain, bagi mereka. Ini tentu tidak terjadi begitu saja. Bagaimana kita memperlakukan diri kita, tentu itu juga yang akan diperlakukan orang lain untuk kita. Jadi, sebelum minta dihargai orang lain, hargailah dirimu sendiri, sehingga orang akan tahu bahwa kamu termasuk orang yang bersyukur, orang yang pandai menghormati, menghargai dirimu, sehingga orang lain akan melihat bahwa dirimu pantas untuk dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang bagaimana kita supaya dihargai oleh orang lain. Ya, tentu kita harus belajar dulu menghargai diri kita sendiri. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya kita menghargai diri kita sehingga orang lain juga ikut menghargai kita, silahkan simak video ini sampai tuntas, jangan di skip. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa like serta komentarnya. Yang pertama adalah tentukan batas yang jelas dari diri kita. Asertif pada orang lain, terbuka pada orang lain, itu akan membuat orang lain mudah memperlakukan kita, dan kita akan bisa merasakan namanya dihargai. Untuk menetapkan batas ya dari diri kita, tentu kita harus mengungkapkan bahwa apa sih yang sebenarnya kita sukai dan apa yang tidak disukai dari orang lain atau dari diri kita sendiri. Kalau memang kita tidak ingin dicampuri urusan pribadinya, ya kita harus sampaikan batas apa yang bisa kita bicarakan kepada orang lain. Ketika orang lain berbuat sesuatu, kita tidak ingin perbuatan teman kita, saudara kita itu tidak melampaui batas harapan kita, ya sampaikan. Ya, misalnya saya nggak suka kamu nyinggung-nyinggung atau menyinggung masalah fisik saya, karena saya sudah tahu banyak kekurangan, tapi tidak penting buat saya kamu membicarakan itu, apalagi di depan orang lain. Nah, ini adalah salah satu penetapan batas yang tepat. Atau ketika memang kita ya tidak nyaman atau merasa minder, tidak percaya diri bersama orang-orang yang mempunyai hobi berbeda dengan kita, ya pastikan kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai hobi yang sama dengan kita, sehingga nyambung bicaranya. Kalau kita ingin nyaman bersama dengan orang lain dan nyambung, ya kita harus berkumpul dengan orang-orang yang sehobi, sehingga kecil kemungkinan orang yang bersama kita itu akan membicarakan hal-hal yang mungkin tidak kita kuasai, sehingga jika kita dilibatkan dalam pembicaraan dan kita tidak bisa menimpali atau mengimbangi pembicaraan itu, ya kita tidak dipermalukan atau kita tidak dibully, sehingga tentu orang yang setipe, sehobi itu akan membuat kita jauh lebih nyaman dan harga dirinya lebih naik dibandingkan kita bicara dengan orang-orang yang tidak sehobi. Nah, itu yang pertama ya. Jadi tentukan batas. Tidak salah kita mengungkapkan kepada orang lain apa yang kita sukai dari orang lain itu. Misalnya ucapan apa yang kita suka dan ucapan apa yang tidak disukai atau bikin nggak nyaman. Ya,
Misalnya sebutan nama saja bisa jadi ada banyak orang nggak nyaman disebut dengan nama depannya, tapi dia lebih suka disebut nama belakangnya. Tidak ada salah kita meminta, sebaiknya kamu memanggil saya si ini gitu. Jadi tentu selama pembicaraan dan sebagainya itu nyaman. Atau menentukan batas ini bisa juga dilakukan ketika kita mencoba melakukan aktivitas tertentu. Ya tentu kita harus bicara dengan orang yang ngajak bicara atau yang bekerja dengan kita. Batas-batas kemampuan apa yang bisa kita lakukan dan tidak bisa kita lakukan. Kalau memang kita nggak bisa menggunakan sepeda motor, ya tentu mungkin kita harus bisa bicara jujur dengan teman kita. Jangan sampai tiba-tiba teman kita nggak tahu kalau kita nggak bisa menggunakan sepeda motor. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin teman kita akan menyuruh kita menggunakannya untuk ke warung atau kemana, dimintai tolong lah. Kalau ketahuan tidak bisa aja dibully, bisa aja diejek. Nah tentu harga diri kita juga akan turun, atau kita jadi minder atau nggak percaya diri. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan harga diri kita. Jadi orang lain tidak akan mengkritik kita kalau kita sendiri tahu kelemahan kita dan kelebihan kita, kemudian mencoba untuk menyampaikan kepada orang lain. Orang lain pun mungkin akan berusaha untuk menghormati dan menghargai kita. Jadi jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain itu sangat penting. Yang kedua adalah terlalu sering minta maaf. Minta maaf itu keren, tapi terlalu sering minta maaf itu juga tidak baik. Ya. Meminta maaf kepada seseorang dengan kesalahan kita yang tidak jelas itu tidak baik. Ya, seolah-olah kita itu banyak sekali kekurangan atau kesalahan. Ya. Sebaiknya melakukan permintaan maaf jika memang orang lain menganggap kita melakukan kesalahan, walaupun ada beberapa hal kejadian yang menurut kita itu ada keterlibatan kita, kejadian itu dan membuat orang lain tidak nyaman, kita juga harus minta maaf. Tetapi kalau belum jelas atau kita merasa bahwa itu tidak ada campur tangan kita atau keterlibatan kita, ya minta maaf itu harus dihindari. Karena apa? Seolah-olah kita banyak kekurangan atau banyak kesalahan, ya. Nah, kecuali kalau memang orang sudah mengungkapkan bahwa kita salah atau kita melakukan hal yang kurang tepat pada orang lain dan orang lain tidak nyaman dengan kita, ya sudah, berarti kita memang harus minta maaf, ya. Jadi mencari tempat yang tepat kapan kita minta maaf itu akan sangat penting sekali dibandingkan kita terlalu sering minta maaf kepada orang, seolah-olah kita itu orang yang tidak berguna, seolah-olah kita itu banyak salahnya, banyak nggak benernya. Sama aja kita ngecap pada diri kita. Lah, ini belum jelas kesalahan kita sudah minta maaf. Tentu orang lain juga akan akhirnya merendahkan kita, akan semena-mena terhadap kita. Nah, kalau demikian bisa jadi kita akan ada labeling bahwa kita itu lemah, orang lain lebih kuat. Kita itu jelek, orang lain lebih bagus. Kita nggak bisa apa-apa, orang lain lebih bisa. Karena kita sendiri yang membuat seperti itu. Ya, jadi selektif untuk minta maaf itu adalah cara terbaik yang bisa kita menjadi dihargai oleh orang lain. Ya, bukannya kita nggak meminta untuk dihargai, tapi diri kita sendiri yang menunjukkan bahwa kita pantas untuk dihargai. Yang ketiga adalah bersikap baik terhadap orang lain. Bersikaplah sopan pada semua yang kamu temui. Hormati mereka. Katakan terima kasih jika Anda sudah dibantu oleh mereka atau diperlakukan dengan baik oleh mereka. Jangan lupa selalu tersenyum pada orang lain. Nah, ketika kita sudah mencoba baik terhadap orang lain, ya, bersikap baik terhadap orang lain,
tentu mereka juga akan bersikap baik terhadap kita. Tapi kalau kita hanya memandang kejelekan orang lain, memandang keburukan orang lain, ya tentu jangan harap orang lain juga akan menghargai kita. Mereka juga akan mencari keburukan kita, kejelekan kita. Intinya adalah kita harus bisa menghargai orang lain, bersikap ramah terhadap orang lain. Ya, kalau kita bersikap ramah, sopan pada orang lain pun akan sama memperlakukan kita. Jadi semua yang kita tanam pasti kita juga yang akan menuai. Ya, kalau kita nggak mau menghargai orang lain, jangan harap orang lain menghargai kita. Paling nggak terhadap ucapan kita, paling nggak terhadap tingkah laku kita. Ketika kita berusaha membantu kesulitan orang lain, tentu tanpa pamrih, ini akan membuat kita akan dinilai orang lain loyal, baik, ya. Sehingga suatu saat ketika kita ada kesulitan, ada apa, tentu orang lain juga nggak segan-segan membantu kita atau menghargai karya kita, sehingga tentu akan rasa dihargai oleh orang lain itu akan ada. Tapi kalau kita nggak peduli dengan orang lain, nggak suka menolong orang lain, nggak suka berterima kasih kepada orang lain, tiba-tiba kita ada kesulitan, tentu orang lain akan segan untuk membantu kita. Ya, kita jarang berterima kasih kepada orang lain, tentu orang lain akan malas bantu kita. Kalau itu terjadi, bisa jadi kita akan ngerasa bahwa orang lain udah nggak peduli kita, nggak melihat kita, nggak menghargai kita. Tapi kalau kita dalam kesulitan, mungkin mereka akan datang ke kita dan kita akan kerasa untuk dihargai. Yang keempat adalah hindari melakukan sesuatu yang tidak hormat kepada orang lain. Ketika kita berpapasan, ketemu orang lain, hindari memainkan mata. Itu sama saja tidak menghargai orang lain. Atau ketika diajak bicara dengan orang lain, pastikan kita menyimak atau memperhatikan. Kalau kita cuek atau kita nggak memperhatikan apa yang diomongkan orang lain, bisa saja orang lain itu ngerasa tidak dihargai atau dicuekin. Nah, ini seandainya terjadi, ya jangan harap Anda akan dipedulikan oleh orang lain atau dihormati orang lain, dihargai orang lain, karena Anda sendiri segan untuk memperhatikan orang lain ketika berbicara atau menunjukkan kontak mata atau ekspresi wajah yang tidak bersahabat, ya. Jadi siapapun yang berbicara di depan kita, entah itu tidak seprofesi dengan kita, mungkin tukang kebun atau cleaning service atau buruh atau tani apa, ya kalau lagi bicara ya tetap saja kita perhatikan, kita tanggapi dengan baik. Jangan hanya ketika bicara dengan seprofesi kita, ya, atau yang levelnya lebih tinggi dari kita hormat, ya. Tapi bicara dengan siapapun harusnya ya hormat. Nah, kalau misalnya kita memperlakukan orang lain seperti itu, tentu orang lain juga akan melihat kita bahwa kita pantas untuk dihargai. Karena apa? Kita pun tidak membeda-bedakan menghargai orang lain. Kita tidak membeda-bedakan menghargai orang lain, menghormati orang lain, sehingga orang lain pun akan begitu, ya, akan berusaha untuk menghormati kita. Nah, ini tentu tidak sulit sebenarnya. Tapi kalau kita sendiri jarang bergaul, jarang berinteraksi dengan orang lain, jarang berbicara dengan orang lain, ya, jarang ketemu dengan orang lain, jarang berkomunikasi, ya bagaimana mungkin orang akan tahu tentang kita, akan tahu bahwa kita juga perlu dihargai, perlu diperhatikan, ya, perlu dipedulikan. Jadi ya syaratnya kita harus mau berinteraksi, harus mau berkomunikasi dengan orang lain kalau ingin dihargai. Dan selama berinteraksi atau berkomunikasi itu pastikan, ya, kontak mata kita ya harus wajar, harus sopan, jangan jelalatan. Ketika ngomong ya sedikit ada senyuman, jangan kelihatan ketus, ya, atau tidak bersahabat. Pastikan mendengarkan, ya, supaya tidak ada kesan bahwa kita menyepelekan apa yang dia omongkan, ya. Yang kelima adalah
berubah menjadi lebih baik. Mungkin kita termasuk orang yang keras kepala, yang menang sendiri, ya, yang berusaha untuk menjadi yang terbaik, ya. Belajar berperilaku baik terhadap orang lain tentu itu jauh lebih baik. Kita perlu sharing dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa mereka dihargai oleh orang lain? Mungkin ada sifat buruk kita atau sikap nggak baik kita yang kita pertahankan. Kalau itu menurut orang lain tidak bagus dan harus dirubah, ya kita harus bisa merubahnya. Ya, mungkin ada beberapa sikap kita, perilaku kita yang tidak tepat, ya, dan jika itu perlu dirubah ya harus dirubah pelan-pelan, terutama keras kepala, ya. Mana ada orang yang mau membantu, mau berbicara dengan orang yang keras kepala, benarnya sendiri. Artinya ya kita harus mengetahui kelemahan kita, dan kalau itu bisa dirubah ya harus kita rubah pelan-pelan. Ada banyak kasus orang menjadi tidak dihargai oleh orang lain, dianggap sepele padahal pintar sekali, padahal cerdas, tapi hubungan antar manusianya jelek. Kenapa? Keras kepala, benarnya sendiri, ya, seolah-olah orang lain itu lebih rendah dari dia. Nah, seperti ini kan tidak menguntungkan buat dia sendiri. Sementara dia haus akan pengakuan, penghargaan dari orang lain, tapi nggak menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya yang bisa bikin orang lain itu menghindar dari dia. Jangankan menghargai, jangankan peduli lah, dia sendiri nggak mau ketemu, nggak mau berinteraksi, ya, kecuali dengan orang-orang yang levelnya di atasnya dia. Lah ini kan tentu tidak menguntungkan buat dia. Kalau dia ingin dihargai, diakui orang lain, ya harusnya sumeleh atau lebih fleksibel bergaul itu. Dan tidak semua yang dia harapkan dari orang lain itu akan dia bisa dapatkan. Bisa jadi apa yang kita dapatkan dari orang lain itu nggak sesuai atau tidak seperti yang kita harapkan. Nah, sikap tidak keras kepala ini yang akan membuat orang akan tidak segan mendekat. Jadi orang akan berbondong-bondong untuk bersahabat dengan kita. Bahkan kalau kita kesulitan pun orang akan mau mendengarkan. Tapi kalau misalnya orang itu keras kepala, ya benarnya sendiri, ya siapa yang mau berteman dengan dia? Siapa yang mau mendengarkan keluh kesahnya dia? Yang ada dia kejebak pada kesombongan. Nah, kalau seperti ini kan gimana mau dihargai orang lain? Pasti menderita sekali. Supaya tidak menderita, ya mulai kikis rasa sombong, keras kepala, benar sendiri, ya. Mulailah menjadi pribadi yang ramah, yang memang andap asor, yang memang dia itu bukan segala-galanya, masih ada yang lebih hebat. Pasti akan mudah hidupnya dan merasa dihargainya itu akan didapatkan, ya. Kalau ini tidak bisa dicapai, ya sayangnya nanti bisa jatuh pada kondisi waham, ya, pikiran yang salah tentang orang lain, seolah-olah orang lain itu nggak suka dengan dia, jahat sama dia, menghindari dia, padahal itu ulahnya dia sendiri. Nah, dan orang lain datang ke dia bahkan dianggap sebagai ancaman. Nah, ini yang harus hati-hati, ya. Jadi kalau tidak hati-hati, ya justru dengan adanya ngerasa nggak dihargai orang lain, ya bisa berlanjut ke gangguan jiwa beneran, ya, seperti itu. Yang keenam adalah tunjukkan bahwa kamu menghargai orang lain. Kalau kita ingin dihargai orang lain, ya kita harus menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain. Apa? Ya kalau dipanggil menjawab, kok dibantu berterima kasih, ya. Kalau memang kita diberi saran, ya harus dilakukan, ya. Kalau memang kita dikritik, ya diterima, minimal diterima kalau nggak mau merubah. Tapi kalau kita sudah dikritik, tidak ada perbaikan, diterima pun tidak, ya tentu orang akan ngerasa orang ini egois, sombong, keras kepala. Lama-lama nggak akan deketin lagi, lama-lama nggak akan ngajak bicara lagi. Nah, ini yang harus diantisipasi.
Kalau ingin dihargai, ya hargailah orang lain. Ya kalau ingin dihargai orang, ya ajalah ngomong, ya. Perbuatan Anda, perbuatan kamu itu mencerminkan bahwa kamu sendiri tidak mau dihargai. Bagaimana orang lain mau menghargai dirimu? Ya. Jadi kalau ingin dihargai orang lain, silahkan menghargai dulu orang lain, ya. Mencoba menghargai, baru mungkin kita akan berharap dihargai. Itu saja yang bisa Bang Jai sampaikan. Semoga manfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, ya. Nah, Bang Jai akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.